Happy Couple, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara sekalian. Saya Pendeta Yoce dari GK Kebonjati. Happy Couple yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah quotes yang berkata demikian. Pernikahan adalah sebuah perjalanan atau journey spiritual bersama untuk saling mengasihi seperti Kristus teladankan sampai maut memisahkan. Pernikahan itu memang perjalanan bersama antara suami dan istri. Perjalanan untuk saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Perjalanan yang harus dapat dinikmati bersama oleh kita sebagai pasutri, penuh makna bagi hidup bersama. Tetapi memang perjalanan bukan hal yang mudah. Makanya ada kalimat bijak lain yang berkata begini. Berjalan sendiri itu mudah, berjalan beramai-ramai itu juga mudah dilakukan, tetapi berjalan berdua hingga akhir adalah hal yang sulit dan membutuhkan perjuangan. Sulit? Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat melakukannya. Kita pasti bisa mewujudkan pernikahan sebagai momen penting dalam hidup kita. Kita mengambil keputusan untuk menjalani sisa hidup bersama dengan seseorang yang kita cintai. Kita terikat padanya dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, ketika ia tampak menarik maupun ketika ia mulai kisut, sampai kematian memisahkan. Oleh karena itulah, kasih harus menjadi pengikat yang menyatukan dan mengokohkan perjalanan bersama itu sampai akhir. Happy Couple, Roma 12 ayat 9-18 adalah bagian dari nasihat Paulus bagaimana hidup dalam kasih. Nasihat Paulus ini tidak saja cocok ditujukan untuk hidup bergereja, tetapi nasihat ini juga cocok untuk dikenakan dalam hidup berkeluarga. Bagi Paulus, kasih harus menjadi pengikat yang menyatukan kehidupan sebagai suami dan istri. Bagi Paulus, kasih itu kata kerja, bukan sekedar konsep. Kasih harus menjadi nyata dalam aksi, tindakan, bukan sekedar ucapan. Saya coba membuat akronim mengenai kata kasih ini agar nyata dalam hidup pernikahan kita. Huruf K. K adalah komitmen yang teguh untuk saling mengasihi. Mengucapkan janji pernikahan tidak sama dengan menjalani komitmen terhadap janji nikah yang kita ucapkan kepada pasangan hidup kita depan Tuhan dan sesama. Butuh kesungguhan untuk mewujudkannya. A adalah akuilah bila salah dan saling memaafkan. Salah satu bentuk kasih ialah kemampuan mengakui kesalahan ketika berbuat yang salah dan saling memaafkan antara suami dan istri, dan antara orang tua dengan anak. Kemampuan ini akan mengokohkan hidup pernikahan kita ketika kita mau mengakui dan memaafkan kesalahan. S adalah saling peduli dan berempati dan meneguhkan harapan. I adalah inisiatif untuk saling menciptakan hal yang baik. Kasih itu selalu mengambil prakarsa atau inisiatif untuk melakukan terlebih dahulu apa yang baik bagi orang yang kita cintai. Dan huruf H adalah hadir, bukan sekedar ada dalam keluarga. Apa bedanya antara hadir dengan ada? Ada belum tentu hadir. Kita bisa ada dalam keluarga, tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi belum tentu hadir dalam keluarga tersebut. Happy Couple, kasih menutupi kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tetapi kasih dapat menjadikan pasangan kita sempurna. Maka janganlah mencintai pasangan kita karena ia istimewa, tetapi jadikan pasangan kita istimewa karena kita mencintainya. Saudara sekalian, ada kalimat bijak yang mengatakan begini. Celebrate the process, not just the success. Celebrate the journey, not just the result. Sukacita hidup bersama harus terus berlanjut sepanjang kehidupan bersama dengan kita, dengan pasangan hidup kita. Nikmatilah proses hidup bersama untuk membentuk hidup pernikahan yang akan membuat kita semakin indah, semakin bersahabat, dan semakin mempesonakan hari demi hari. Tekunlah dalam proses untuk menciptakan keluarga yang bahagia itu. Maka dengan demikian pernikahan yang kita bangun setiap harinya akan membahagiakan dan semakin mendewasakan dalam iman dan karakter yang membuat kita semakin padu dalam kasih dan teguh dalam janji pernikahan yang pernah kita ucapkan pada saat kita mengucap janji komitmen kita depan Tuhan dan jemaat. Happy Couple, Tuhan memberkati pernikahan kita sekarang dan selamanya. Amin.